Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Nah, inilah poinnya ada di ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dada seseorang untuk memasuki alam Islam. Di sini dikatakan ya, ayah diyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tertutup, kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya ingin kasih gambaran. Naik gunung dengan sudut kemiringan 60 derajat, itu saja sudah sesek dada kita. Gambaran Quran itu seperti naik ke langit. Naik ke langit kan vertikal. Ayo naik ke langit vertikal. Seperti apa? Susah. Itulah gambaran. Ada seseorang yang naiknya itu begitu mulus, begitu mudah. Dia dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemudahan karena memang dia berpikir mudah. Allah tuh bergantung pikiran kita. Ada yang 32 tahun membaca kalimat la ilaha illallah, tapi nggak nyampe-nyampe. Kenapa orang itu mendapatkan rezeki yang seperti itu? Barangkali karena dia berpikir susah. Tapi ada juga orang yang diberi kemudahan yang luar biasa. Sadrahu lil Islam. Diberi keterbukaan dadanya untuk memasuki alam Islam. Begitu dia ragu, ketemu bukunya. Begitu ada pertanyaan, ketemu orangnya. Ya kan? Begitu jalan di toko buku, lagi ada hal yang tidak mengerti, ditunjukkan buku yang tepat yang bisa menjawab dia. Begitu masuk majelis taklim, begitu duduk saja, baru dengar orang ngomong, itu yang saya tanyakan dari tadi kok terjawab. Jangan dikira kalau itu bukan rezeki yang besar. Itulah rezeki Allah yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mendapatkan petunjuk. Sementara bagi orang lain hal itu tidak mudah, seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Jadi barangkali kalau saya tidak katakan ini, kemudahan-kemudahan yang kita peroleh selama ini dianggap biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Sementara begitu banyak orang lain yang masih mencari. Di mana seorang mursyid itu? Di mana orang yang bisa memberikan petunjuk kepada saya? Masih mencari. Sementara kita sudah mendapatkannya, sudah mendapatkan ilmunya, bahkan disia-siakannya. Subhanallah. Saya membacakan ini supaya kita mengerti bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini dalam perjalanan spiritual kita lil Islam, untuk memasuki alam Islam, itu semua dari Allah yang luar biasa. Kenapa setiap kali kita tetapkan ngaji hari Selasa, kok kita bisa? Apakah semua orang semudah ini bisa datang di sini? Tidak. Ada juga yang sudah merencanakannya datang ke sini, selalu saja tidak bisa. Seperti dia naik ke langit, sesak lagi sempit. Tapi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, yang dilapangkan untuk mendapatkan petunjuk Allah, ya dia akan dimudahkan oleh Allah. Kebalikan dari yang tadi. Kalau kebalikan dari naik kan turun, betul nggak? Naik ke langit sesak, tapi kalau turun mungkin lebih mudah kan? Betul nggak? Subhanallah. Jadi ini saya gambarkan supaya kita sadar bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama ini, itu adalah kemudahan yang luar biasa. Itu dari Allah. Kalau hari ini kita bisa datang mendengarkan kajian yang seperti ini bukan sesuatu harga yang murah. Ini yang tak berhingga harganya. Karena Allah yang mengundang kita di sini untuk mendengarkan ini semua. Ini adalah karunia yang terbesar dalam hidup kita dari Allah. Sementara ya, tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan hal yang semacam ini. Subhanallah. Kajian-kajian yang seperti ini kan tidak mudah juga barangkali ya didapatkan. Ya, makanya tidak usah kecil hati, walaupun kita tidak banyak, ya, tetapi kita coba menebar bibit jagung unggul itu perlahan-lahan, sehingga
tidak terjadi penyerbukan silang dari bibit-bibit yang tidak unggul sehingga mengurangi keunggulan kita. Barangkali itu. Ya. Ini ayat sangat luar biasa. Ayat 126, dan inilah jalan Tuhanmu. Selalu itu. Wa hadza siratur rabbika mustaqima. Itulah jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran saja. Ya. Allah katakan, qad fasalnal ayati liqaumi yazakkarun. Allah hanya mengajarkan ini kepada orang-orang yang mau saja. Yang tidak mau tidak akan pernah mendapatkan pelajaran tentang ini. Nah, ayat yang selanjutnya dibaca sendiri. Nanti kita akan menemukan. Saya sudah memberikan titik-titik pentingnya. Titik-titik pentingnya sudah saya bahas. Nanti tinggal menyambungkannya. Masa menyambungkannya tidak bisa? Ya, sambungkan sendiri supaya kita jadi tambah pinter. Ya. Nah, baru kita lihat ayat yang 163. Ya. Ini lanjutan dari ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini kalimat sederhana. Jadi kalau menurut ayat ini, kita bisa mengangkat indikator-indikator orang yang masih menyekutukan Allah. Yang hidupnya belum diserahkan pada Allah, yang matinya belum diserahkan pada Allah, yang sholatnya belum diserahkan pada Allah, yang ibadahnya belum diserahkan pada Allah, berarti sesungguhnya dia belum terbebas dari la syarikalah. Dia belum terbebas dari dosa syirik. Barangkali kita masih ya, syirik itu masih banyak pada diri kita. Karena kita juga belum seutuhnya bisa menyerahkan semua hidup kita kepada Allah. Cirinya apa? Ya cirinya kan kita masih gampang marah, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang gembira, gitu kan? Itulah indikator-indikator bahwa kita memang belum seutuhnya. Cuman barangkali kalau dulu, ya dulu sebentar-sebentar sedih. Kalau sekarang sedih sebentar, kan gitu. Masih sedih tapi sebentar. Kalau dulu sebentar-sebentar marah. Kita masih marah sekarang, cuma sebentar gitu kan. Itu saja barangkali. Dulu sebentar-sebentar menyesali keadaan. Begitu ada peristiwa yang tidak mengenakan kita, masih ada. Tapi sebentar menyesalinya, keburu sadar. Ya. Kan gitu. Itu saja barangkali kita sementara ini. Artinya kita itu belum utuh sebetulnya. Ya, karena masih ada sifat-sifat yang seperti tadi itu, ya. Mudah-mudahan ya belum spontan. Ya, belum spontan. Dengan latihan yang seperti ini diingatkan terus-menerus, ya kan? Nah, sebentarnya itu tambah pendek. Gitu kan? Akhirnya kita menjadi otomatis tadi, menjadi spontan. Gitu kan? Ketika orang memerlukan bantuan kita, spontan memberi bantuannya, ya kan? Karena sudah sadar bahwa dia dihadirkan pada kita, meminta tolong pada kita, karena dihadirkan oleh Allah, karena Allah tahu kita bisa menolong dia, kan gitu? Betul nggak? Tiba-tiba orang datang pada kita minta tolong. Selama ini kan kita tidak sadar bahwa dia dihadirkan oleh Allah, karena Allah tahu kita itu sebetulnya punya kemampuan memberi pertolongan, sebetulnya begitu. Cuman kan kesadaran itu belum muncul secara otomatis. Dan mudah-mudahan setelah kajian kita hari ini, ya, bagaimana meningkatkan kualitas kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Begitu sudah seperti itu baru la syarikalah, tidak ada lagi syirik. Berarti kalau masih belum seperti itu masih ada syirik. Kan itu logikanya. Nah, teruskan. Wa bizalika umirtu wa anna awalul muslimin. Tolong dibaca kalimat ini dengan sungguh-sungguh, ya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang awal menjadi seorang muslim. Ini indah kalimat ini. Kita sudah ngaku muslim kan lama.
Padahal di Quran surat Al-An'am, awal muslimnya seseorang itu ketika dia sudah bisa terbebas dari syirik karena dia sudah bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itulah awalnya muslim. Hati-hati, ini bukan puncaknya muslim, bukan. Awalnya ini kata Quran. Kalau ini awalnya muslim, lalu puncaknya di mana? Puncaknya muslim itu tauhid. Puncaknya muslim itu ketika dia memasuki alam din, sempurna dalam rasa, sudah tidak merasa dia ada lagi. Ketika kita masih merasa diri kita ada, Allah itu tidak ada. Tapi ketika sudah merasa diri kita tidak ada, Allah itu ada. Ketika seseorang itu tahayur, hanya merasakan Allah saja yang ada, itulah puncaknya muslim. Jadi ketika kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini awalnya muslim. Wa ana awalul muslimin. Jadi awalnya muslim saja kita belum mulai. Tetapi mengaku diri kita muslim sudah lama. Ngaku sih boleh, tetapi mengawali muslim kita belum. Karena kita belum terbebas dari la syarikalak. Menjadi malu ya. Menjadi malu kita bilang muslim. Karena kata Allah, awal muslim seseorang itu ketika dia sudah la syarikalak. Apa tandanya? Ketika hidupnya, matinya sudah untuk Allah. Apa iya kita cari uang untuk Allah? Tidak, cari uang karena kita khawatir gak punya uang, kan gitu. Jadi untuk apa? Kita mencari uang untuk rasa khawatir kita. Itulah Tuhan kita. Ayo, kenapa kita membeli tanah banyak-banyak untuk Allah? Bukan, membeli tanah banyak supaya apa? Khawatir anak-anak kita nanti gak kebagian tanah, kan gitu. Supaya diwariskan pada mereka, biar mereka gak susah. Tuhan kita apa? Rasa khawatir, rasa takut. Jadi sebetulnya manusia itu kebanyakan digerakkan bukan oleh Allah. Digerakkan oleh rasa takut dan rasa khawatirnya. Itu yang menggerakkan manusia sibuk dari pagi sampai sore. Sebetulnya yang menggerakkan dia itu Tuhannya adalah dua. Rasa takut dan rasa khawatir. Betul gak? Ya? Lah itu masih belum terbebas di la syarikalah. Nah, oleh karena itu latihan awal bagi kita adalah kita mengukuhkan kembali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, tanganmu telah Engkau berikan padaku, kakimu telah Engkau berikan padaku, penglihatanmu telah Engkau berikan padaku. Maka insya Allah aku ingin menjadi alatmu untuk menyampaikan kasih-Mu pada orang-orang yang memerlukan kasih sayang. Apapun yang kita lakukan, karena kita sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kasih-Nya dari Allah untuk mereka. Lepas keinginan untuk dipuji, lepas merasa diri kita berjasa. Tidak ada yang berjasa, karena semua yang berjasa Allah. Saya cuma dipakai menjadi khalifahnya saja, menjadi kepanjangan tangannya saja, itu namanya khalifah. Khalifah itu bukan orang yang semena-mena, hutan dibabat, semua binatang dipotong demi untuk dirinya. Bukan. Saya mau kasih tahu. Kenapa sampai sekarang nasib babi tidak lebih baik daripada nasib sapi? Kenapa? Siapa yang pintar ngejawab? Babi ya tetap saja babi, tidak lebih baik. Kesan manusia terhadap babi tetap aja lebih rendah daripada sapi. Kenapa? Iya, sama-sama mati. Sama-sama sakit, dipotong dengan ditusuk. Bukan itu. Saya ngasih gambaran sedikit. Pinter nggak? Dari cerita ini harus bisa nebak itu. Ada orang kaya. Kaya raya. Dia tidak mau dalam hidupnya sekarang itu menggunakan kekayaannya untuk memberi makan orang miskin, gak mau. Menyantuni panti-panti yatim, gak mau. Berbagi pada mereka yang susah, gak mau. Gak mau.
Makanya dia dicela oleh orang-orang yang di sekitarnya. Suatu saat dia pidato, saudara-saudara, kenapa kalian semua mencela saya? Habis Bapak kikir, Bapak kaya tapi tidak berbagi. Kalian tahu, saya sudah bikin surat wasiat ini. Lihat, nanti kalau saya mati, tolong semua harta saya diwakafkan pada orang-orang miskin. Ini surat wasiatnya. Apa saya tidak dermawan? Ya Bapak sih, kalau mati baru diwasiatin. Sekarang Bapak lagi hidup nggak mau. Ini maksud saya. Nah, kenapa sapi lebih baik daripada babi? Belum pintar juga. Kalau sapi itu ada susunya. Dia memberi susu pada saat dia masih hidup. Kalau sapi itu babi itu cuma dagingnya doang. Dia baru memberikan dagingnya kalau udah mati. Makanya itu yang menyebabkan kenapa sapi lebih mulia daripada babi. Karena sapi itu berbagi lagi hidup. Kalau babi berbaginya udah mati. Ngerti maksudnya? Ini. Nah, jadi kalau begitu, kenapa si orang kaya tadi itu tidak terhormat? Karena dia baru mau berbagi, kalau nanti udah mati, lagi hidup nggak mau. Lah, Bapak baru wasiat. Gitu. Ngerti maksudnya? Masa nggak pinter? Ini pengetahuan biologinya yang kurang. Nggak apa-apa, namanya juga tidak tahu. Tapi ini ilustrasi saja. Banyak orang ya yang menjadi dermawan ketika udah mati. Biarlah harta saya diambil ke kalian semua. Ya iya, memang Bapak udah tidak bisa gunakan harta lagi. Tapi kalau dia masih hidup pelit. Makanya kapan lagi kita bagi? Menunggu kita mati? Berarti siapa tadi? Itu. Kalau yang membaginya masih hidup berarti sapi itu. Lebih muliaan sapi daripada babi. Ini cerita saja supaya ngerti ya. Baik. Ini kajian kita hari ini. Kita diajak untuk melakukan suatu evaluasi pada diri kita. Ternyata awal muslim pun barangkali kita belum memulainya. Karena awal muslim itu tatkala seseorang sudah bisa seutuhnya menjalankan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu awalnya seseorang itu muslim. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon PR saya Quran surat Al-An'am ini dibaca, disambungkan karena titik-titik pentingnya sudah saya sampaikan. Shadaqallahul adzim, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.